Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kita lihat. Baik. Tadi ada toh? Coba berdiri. Masih membahas kisah Nabi siapa? Musa. Silakan menyimak dan coba ambil gunting. Ambil gunting yang kecil kemarin di mana? Pintar sekali. Mudah-mudahan Allah memberkahi ruqoyam. Mudah-mudahan Allah berkahi Rumaisa. Assalamualaikum teman-teman. Baik, lanjut. Makasih. Syukron. Afwan. Kalau orang bilang syukron, bilang afwan. Karena syukron itu artinya dia mengucapkan terima kasih, tapi seharusnya dia berbuat kayak begitu. Maka dia ucapkan afwan. Kisah Nabi siapa? Nabi Musa. Musa. Kemarin ceritanya sampai mana? Sampai di tempatnya bagaimana? Di tempatnya di sini. Fir'aun mampu mengejar dan menyusul mereka. Baca paragraf sebelumnya kalau begitu. Baca paragraf sebelumnya. Baca. Begini. Ya. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Quran surat Al-A'raf ayat 121 sampai 122. Para tukang sihir Fir'aun masuk Islam, beriman kepada Allah. Kemudian mereka dibunuh oleh Fir'aun dengan disalib pada pelapah kurma. Dimulailah diskusi. Ambil mic-nya. Kenapa mic-nya taruh di situ? Fir'aun dengan Musa. Sementara ketika itu Musa telah diperlihatkan kepadanya mukjizat yang jelas yang kemudian ditentang oleh Fir'aun. Bani Israel meminta izin kepada Fir'aun untuk datang pada hari raya mereka. Fir'aun memberi izin kepada mereka. Bani Israel kemudian melarikan diri keluar pada malam hari menuju negeri Syam. Ketika Fir'aun mengetahui kepergian mereka, kemarahannya kepada mereka memuncak. Ia kemudian menghimpun bala tentara untuk mengejar dan membinasakan mereka. Jarak antara keluarnya mereka dari negeri Mesir bersama Musa dengan ketika masuknya mereka ke dalam Mesir bersama bapak mereka Yakub adalah sekitar 400 tahun. Baik, sekarang lihat. Musa mengalami gagap kemarin. Apa yang Musa baca kemarin kalau dia mengalami gagap? Dia tidak minta supaya sembuh, namun supaya perkataannya jadi lancar ketika berhadapan dengan Fir'aun. Apa doanya kemarin? Robbis.
apa? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diulang, Ruwaifi, diulang coba. Rabbish bish rahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Ulang. Rabbish rahli sadri rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ruwaifi, Ruqayyah. Rabbish ra'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, Rumaisa. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri. Kita kan sudah latihan huruf. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Harokatin sendiri. Buku yang dibahas judulnya Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Nanti cari di toko buku ya. Oke. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Bisa? Bisa, angel. Keluarlah kamu. Ulang. Rabbi syrah li sadri. Ulang barengan. Rabbi syrah li sadri. Ayo. Rabbi syrah li sadri. Ulang. Rabbi syrah li. Ulang. Rabbi syrah li Sadri. Wa yassir li wa yassir li amri amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Baik, sekarang lihat. Setelah itu, kemudian Musa berkata, tadi Musa mohon kepada Allah agar dihilangkan gagapnya tersebut sebatas agar orang-orang paham perkataannya. Tetap dia ngomongnya masih gagap. Tapi kalau gagap yang penting orang itu paham. Kemudian
Musa berkata, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Akhirnya diangkatlah siapa saudaranya? Jadi nabi? Harun. Harun diangkat jadi nabi. Sudah ada kisah Harun belum? Di situ? Belum. Kemudian datangilah ia Fir'aun dan katakanlah kepadanya hal tersebut serta sampaikanlah kepadanya apa yang kalian berdua diutus dengannya. Berupa dakwah untuk hanya menyembah Allah Ta'ala saja. Berarti akhirnya Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun untuk melawan Fir'aun. Yang mana? Gak usah. Di foto saja. Yaitu bukankah kamu adalah orang yang kami asuh di rumah kami berbuat baik kepadamu serta mencukupi kebutuhanmu selama beberapa tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Fir'aun yang didatangi oleh Musa adalah Fir'aun yang ia pernah lari darinya. Berarti ini yang mengasuh Musa dulu. Terus berbeda halnya dengan pendapat Alkitab yang mengatakan bahwa Fir'aun yang Musa pernah lari darinya telah meninggal sewaktu ia tinggal di Madyan. Sedangkan Fir'aun yang ia datangi ini Fir'aun yang lain lagi. Yang benar Fir'aun yang jadi musuh Nabi Musa itu yang memelihara dia dulu. Yang istrinya itu siapa? Asia ya Ruwaifi. Kemudian terjadi perdebatan antara Musa dan Fir'aun. Karena Fir'aun itu menentang Tuhan. Ya, Fir'aun itu menentang Tuhan. Kemudian berargumenlah, saling diskusilah antara Fir'aun dan Musa dalam ungkapan di atas, yaitu surat Al-Qasas ayat 38. Fir'aun telah berbuat ingkar. Sebenarnya ia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang hamba, sedangkan Allah itu menciptakan dia, yang mengadakan. Allah itu yang membentuk rupa. Dialah ilah yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan mereka mengingkarinya karena kelaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Terus, oleh karenanya Fir'aun berkata kepada Musa sebagai bentuk keingkarannya terhadap kerasulannya dan menampakkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang mengutusnya. Wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan semesta alam itu? Sebab sebelumnya Musa dan Harun berkata, inna rasulu rabbil alamin. Aku ini utusan Allah Rabbul alamin. Seolah-olah Fir'aun ingin berkata kepada keluarganya, siapakah Tuhan semesta alam yang kalian kira bahwa dia mengutus kalian berdua? Maka Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Berarti sifat Fir'aun itu mengingkari adanya Tuhan. Sombongnya dia. Sombong bingit. Fir'aun itu mengingkari adanya Tuhan dengan sombongnya. Nah, ketika didakwahi, Fir'aun tidak mau keluar dari kesesatannya. Setelah disampaikan hujah kepada Fir'aun dan terbantahkan segala syubhatnya, kerancuan dari Fir'aun, maka tidak ada tindakan bagi Fir'aun selain membangkang. Kemudian Fir'aun beralih menggunakan kekuasaan. Nah, setelah itu Fir'aun menggunakan kekuasaannya.
Fir'aun menggunakan apa? Kekuasaannya, kedudukan dan kewenang-wenangan. Nah, kemarin kan mukjizat yang kita sudah sebut, mukjizat Nabi Musa apa kemarin? Yang kita sudah sebut apa? Mukjizat dari Nabi Musa. Tongkat dan apa? Ada 9, tapi diantaranya ada 2. Tongkat dan apa? Ruqayyah. Tongkat dan tangan. Pinter, Masya Allah. Tongkat dan apa? Tangan. Kok iso jawab kue? Oh, nata. Kok Mbak Ais ora iso jawab ya Mbak Ais ya? Gayanya dia cuma nulis itu ya. Dia masukkan tangannya di dalam bajunya, terus tangannya itu bercahaya. Nah, sudah ada mukjizat dari Nabi Musa, Fir'aun belum juga mau beriman. Terus sekarang kita lihat tadi, ya mulai membangkanglah Fir'aun. Terus dia sombong. Lalu ini kita mau lihat kisah Fir'aun ini mau dikejar ini. Firaun saya ngejar, udah dikejar. Oh, Fir'aun yang mau mengejar ini. Nah ini, ada yang mengatakan bahwasanya Musa mendatangi pintu rumah Fir'aun lalu mengetuknya, ketok. Fir'aun, nah itu. Lantas Fir'aun itu merasa kaget dan memerintahkan agar keduanya dibawa ke hadapannya. Itu berarti Musa dan Harun tadi. Keduanya berada di hadapan Fir'aun dan menyuruhnya kepada agama Allah. Jadi dakwahi sebagaimana yang telah diperintahkan kepada mereka berdua. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada Harun agar keluar menemui saudaranya Musa. Mereka berdua bertemu di Gunung Haurib. Terus setelah bertemu maka Harun menyampaikan kepada Musa apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ketika mereka berdua memasuki kota Mesir, maka mereka berdua mengumpulkan para sesepuh Bani Israel dan pergi bersama-sama menghadap Fir'aun. Setelah mereka berdua menyampaikan risalah Allah kepada Fir'aun, ia berkata, siapakah Allah itu? Aku tidak kenal Allah. Sama-sama aku tidak kenal. Fir'aun. Dan aku tidak akan melepaskan Bani Israel. Nah terus baca lagi Ruefi. Baca ulang yang tadi yang gue baca. Sekarang mereka berkata, Mana tadi? Bukan ini. Fir'aun mampu. Firaun mampu mengejar dan menyusul mereka saat matahari terbit. Ketika kedua belah pihak saling berhadapan, sahabat-sahabat Musa berkata dalam keadaan cemas dan takut, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61. Nah lihat sekarang kita bahas tentang tukang sihirnya Fir'aun melawan Nabi Musa. Allah Ta'ala mengabarkan tentang Fir'aun bahwasanya ia berusaha mengumpulkan para tukang sihir yang ada di negerinya. Jadi tukang sihir semuanya dikumpulkan. Saat itu negeri Mesir banyak terdapat tukang sihir. Mereka semua berkumpul memenuhi permintaan Fir'aun dari segala penjuru daerah. Mereka berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak. Ada yang mengatakan jumlahnya 80.000. Pendapat ini diungkapkan oleh Muhammad bin Ka'ab. Ada yang mengatakan jumlah mereka 70.000. Ya. Ada yang mengatakan lagi 30.000 dan dengan jumlah yang lainnya. Ibnu Abbas katakan jumlah mereka cuma 70 orang. Namun 70 banyak kan kalau lawan Nabi Musa kan? Nah, cuma satu, Nabi Musa cuma satu. Nah, Fir'aun mendatangkan para pengikut dan rakyatnya di waktu pagi. Fir'aun mengundang mereka agar menghadiri peristiwa yang besar tersebut. Mereka keluar mendatangi panggilan tersebut seraya berkata, semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Nah, Musa menghampiri para tukang sihir dan mengingatkan mereka serta melarang mereka agar tidak melakukan perbuatan sihir yang batil tersebut yang mengundang pertentangan terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Musa berkata, celakalah kamu
Janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengadakan kedustaan. Maka mereka itu berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka. Terus ada yang mengatakan makanya mereka saling berselisih tentang hal ini. Terus mereka mengatakan sungguhnya Musa dan saudaranya Harun adalah benar-benar tukang sihir yang sangat ahli dan dia melakukan sihir. Keinginan mereka berdua adalah mengumpulkan manusia dan menggiring mereka ke hadapan manusia dan para pengikutnya dengan sihirnya. Jadi orang-orang nuduh Musa dan Harun punya sihir, padahal itu nanti mukjizat. Jadi tadi melawan berapa? Ya taruhlah paling sedikit 70 orang. Tukang sihir. Di situ ada cerita tentang tukang sihir enggak, Ruevi? Sebelumnya ada? Hah? Ada di situ? Yang kemarin gue baca ya? Nah, terus sekarang kita baca ini. Bagaimana ketika melawan tukang sihir? Ketika Musa alaihissalam melempar tongkatnya, maka tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Yang memiliki kaki-kaki yang besar. Sebagaimana disebutkan oleh sejumlah ulama salaf. Ular tersebut memiliki leher yang besar dan bentuk yang sangat luar biasa dan menakutkan. Sehingga orang-orang pun menyingkir dan lari darinya. Mereka mundur dari tempatnya semula. Ular yang besar itu merayap menuju tali-tali dan tongkat yang mereka lemparkan sebelumnya. Ular tersebut makannya satu demi satu dalam waktu yang sangat cepat. Orang-orang hanya bisa melihat dan merasa takjub. Coba lihat itu. Ada tukang sihir banyak tadi. Kalah dengan Nabi Musa alaihissalam, ditolong oleh Allah. Ya. Jadi sihir dilawan dengan mukjizat. Ingat ya, itu bukan sihir ya, namun mukjizat ya. Apa beda sihir dan mukjizat? Sekarang catat. Nanti ini dimasukkan ya Rumaiso. Apa perbedaan sihir dan mukjizat? Apa perbedaannya? Apa perbedaan sihir dan mukjizat? Sihir ini dari wali setan. Kalau mukjizat dari para nabi. Ada lagi namanya karomah. Ini dari wali Allah. Ini kejadian-kejadian luar biasa semuanya. Namun yang sihir ini dari wali setan. Wong yang ora sholat, berbuat syirik, berbuat kufur. Kayak di sinetron-sinetron, film-film itu loh. Pakai ilmu-ilmu hitam. Kalau mujizat itu yang dimiliki Nabi Musa tadi. Kalau karomah itu dimiliki wali Allah seperti Maryam. Nanti kalau kita sampai di kisah Nabi Isa ya. Insya Allah. Karomah. Diulang, sihir itu dari wali setan, mukjizat dari siapa? Para nabi, terus karomah dari mana? Wali Allah. Selesai. Sudah loh, Pak. Nah, saya baca lagi. Ketika tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, mereka melihat rumah-rumah dan istana-istana berada di dalam surga yang sudah disiapkan bagi mereka. Nah, akhirnya kalah, mereka kemudian bersujud. Rumah dan istana telah dihiasi untuk menyambut kedatangan mereka, oleh karena mereka tidak gentar dengan ancaman Fir'aun. Jadi mereka nggak takut Fir'aun, beriman langsung pada Nabi Musa. Jadi koncone Nabi Musa. Jadi koncone siapa? Nabi Musa. Padahal sebelumnya tukang apa? Sihir.
Setelah Fir'aun melihat para tukang sihir tersebut menyatakan keislamannya, berarti tukang sihirnya masuk apa, Ruwaifi? Islam. Maka Fir'aun menjadi risau atas hal tersebut, hati dan pandangannya menjadi buta. Ia berusaha melakukan tipu daya, makar, serta usaha untuk menghalang-halangi mereka dari jalan Allah Ta'ala. Kemudian akhirnya Fir'aun ngapain? Nah, sudah dijelaskan kemarin kan? Tukang sihirnya kemudian disalib di pangkal pohon kurma. Dia katakan, Fir'aun katakan, aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Nah itu. Nah, setelah tukang sihirnya masuk Islam, Fir'aun menyuruh pembesar orang Kipti, orang-orang Kipti itu memberikan saran kepada Fir'aun supaya Musa disiksa saja. Tentang penyiksaan Musa dan kisah selanjutnya insya Allah ba'da sholat. Duh, apa? Bani Israel? Iya, sebagian Bani Israel beriman pada Nabi Musa. Ada yang jadi pengikutnya Fir'aun juga. Tapi Fir'aun kita lihat di sini dari bangsa Kipti. Nantilah kita lihat ya. Yang jelas pengikutnya Nabi Musa itu Bani Israel itu pengikutnya Nabi Musa. Karomah itu kejadian luar biasa. Seperti Maryam, dia itu lagi beribadah di tempat ibadahnya. Harusnya ini buah ini dapati di musim dingin, dia dapati di musim panas. Kurma kan misalnya di musim panas, dia dapati di musim dingin. Karomahnya siapa itu? Karomahnya siapa? Ruwaifi? Maryam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ba'da zuhur 12.45 kita lanjut lagi. Insyaallah.